nama saya Urip Felicia Chandra dari Universitas Ciputra, jurusan Hotel Tourism Business angkatan 2021. Halo, saya Rika Destiny Natalia dari Universitas Ciputra, jurusan Hotel and Tourism Business angkatan tahun 2021. Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Michelle dari Universitas Ciputra, jurusan Hotel and Tourism Business angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juzlin Chris. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Ciputra Surabaya angkatan 2021, jurusan Hotel and Tourism Business. Kota Surabaya mempunyai sangat banyak bangunan bersejarah dan unik. Salah satu bangunan unik dan bersejarah ini berada tepat di sudut Jalan Coklat. Bangunan tempat ibadah yang cukup unik ini adalah Klenteng Hok An Kiong. Klenteng Hok An Kiong ini merupakan klenteng tertua di Surabaya. Klenteng bersejarah Hok An Kiong sering disebut juga Klenteng Coklat. Bukan karena warnanya coklat, melainkan karena terletak di Jalan Coklat nomor 2, Bongkaran, Pabean, Cantian, Surabaya. Klenteng tertua di Surabaya ini didirikan pada tahun 1830 langsung oleh insinyur dari Tiongkok bernama Hokian Kong Tik. Keunikan bangunan ini adalah sama sekali tidak menggunakan paku dari logam, tetapi memakai potongan bambu yang diruncingkan. Awalnya bangunan klenteng ini berwujud bangunan darurat yang merupakan tempat penampungan kaum perantau untuk para awak kapal dari Tionghoa yang selamat ketika mendarat di Pulau Jawa. Pada masa itu, pendatang biasanya turun dari kapal untuk bermukim. Merekalah yang membawa patung Macopo untuk dihormati di klenteng. Sejumlah orang meyakini bahwa berdirinya Klenteng Hok An Kiong berkaitan erat dengan peran Dewa Macopo. Menurut mereka, karena dari perlindungan dewa-dewa itulah akhirnya mereka bisa berlayar dengan selamat dari Tiongkok ke Surabaya. Dewa utama di klenteng ini adalah Dewa Macopo yang dikenal menguasai 7 samudra. Dewa Macopo yang ada di klenteng ini sangat dihormati. Bahkan banyak penganutnya yang datang ke Klenteng Hok An Kiong untuk meminta berkah dan petunjuk kesuksesan usaha, kesembuhan penyakit, dan berbagai permohonan lainnya. Klenteng yang dikelola oleh Yayasan Sukaloka ini memfasilitasi kegiatan peribadatan 3 agama, yaitu Konghucu, Tao, dan Buddha. Maka dari itu, klenteng ini juga disebut sebagai Klenteng Tridharma. Nah, untuk arsitektur, Klenteng Hok An Kiong ini sama seperti klenteng-klenteng pada umumnya yang didominasi oleh warna merah dengan perpaduan corak emas. Untuk pintu gerbang ke Klenteng Hok An Kiong ini berupa pintu berbingkai aksara Cina dengan warna keemasan dan memiliki ornamen cantik yang menggantung tepat di atas pintunya. Lalu di samping kanan dan kiri ada patung O Tian-kong dan Chin Siok-pu seperti menjaga pintu untuk masuk ke dalam klenteng. Dan pada ruang tengah klenteng ada sebuah altar Dewa Kuan Kong dan altar Dewi Tia Xiangxing Bo atau Dewi Macho. Dan di atasnya ada tempat untuk menyalakan dupa yang terbuat dari kuningan dan diapit oleh 2 buah lampu minyak berbentuk lotus. Serta ada sesaji berupa buah-buahan yang ditata rapi di atas sebuah piring untuk dipersembahkan untuk para dewa dan dewi yang dihormati. Di sudut klenteng Hok An Kiong terdapat lilin-lilin menyala berwarna merah yang memiliki banyak variasi ukuran. Di samping lilin ada miniatur kertas uang yang memiliki bentuk bunga dengan latar belakang barisan patung para dewa dan dewi. Selanjutnya ada lokasi. Jadi Klenteng Hok An Kiong ini terletak di Jalan Coklat nomor 2, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean, Cantian. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat ingin masuk ke klenteng. Contohnya yaitu yang pertama, menjaga sopan santun. Pada saat mengunjungi klenteng, pengunjung diharuskan untuk menjaga norma-norma yang ada, seperti kesopanan dan kesusilaan, mulai dari pakaian hingga perilaku. Contohnya untuk pakaian, wanita dilarang untuk menggunakan rok mini, dan para pengunjung juga dilarang untuk memakai sandal jepit. Yang kedua, menghargai orang yang sedang sembahyang. Pengunjung juga diharuskan untuk menghargai orang-orang yang sedang sembahyang. Misalnya, yang pertama tidak boleh berisik, yang kedua dilarang untuk lewat atau melintas di depan orang yang sedang berdoa, dan yang ketiga atau yang terakhir tidak boleh berfoto. Tetapi pengunjung tetap boleh berfoto di klenteng asalkan tidak menggunakan flash. Lalu yang ketiga yaitu menjaga kebersihan di klenteng. Pengunjung dilarang keras untuk membuang sampah sembarangan. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga kenyamanan pengunjung lainnya yang berada di kelenteng.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rute apa saja dan transportasi apa saja yang bisa digunakan untuk menuju ke Kelenteng Hoankyong, Surabaya. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa menuju ke Kelenteng Hoankyong ini dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum. Jika menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, maka rute tercepatnya adalah via jalan tol Surabaya-Gresik yang memakan waktu hanya kurang lebih 37 menit. Sedangkan untuk motor, rute tercepatnya via jalan raya Manukan Kulon dengan waktu kurang lebih 35 menit. Nah, jika menggunakan kendaraan umum, misalnya seperti taksi, bisa ditempuh kurang lebih 37 menit, dan juga kalian bisa melalui Terminal Bungurasih, lalu naik angkutan dan berhenti di Jalan Bubutan Surabaya, lalu dilanjut dengan jalan kaki atau naik becak sambil menikmati kota Surabaya melalui Jalan Coklat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat.